Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan sebuah kesempatan yang begitu berharga. Kesempatan kita berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadiri tempat ini dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesulitan Allah permudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesusahan di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang sangat-sangat agung di dalam Islam. Hampir-hampir setiap bulan di dalam Islam ada peristiwa besar. Ketika seseorang masuk kepada bulan Muharram, dia akan diingatkan tentang peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Ketika kita masuk kepada bulan Rabiul Awal, kita akan diingatkan peristiwa yang sangat-sangat agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, kita akan diingatkan tentang nuzulul Quran. Ketika kita masuk bulan Dzulhijjah, kita akan diingatkan dengan peristiwa yang sangat agung tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihissalam dan diganti menjadi domba. Pada siang hari ini kita berada di bulan yang sangat agung, Ashhuril Hurum, bulan terhormat, yaitu bulan Rajab. Ada peristiwa yang sangat-sangat agung yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kejadian yang sangat besar, yang wajib orang mendengar ceritanya agar meyakini peristiwa tersebut. Kisah Isra dan Mi'raj ini, bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi di tahun-tahun yang disebut Amul Huzun, tahun kelabu, tahun kesedihan. Amun, tahun, Al-Huzun, kesedihan. Kejadian Isra dan Mi'raj ini setahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah, yang selalu membela beliau, yang selalu menemani beliau di dalam perjuangan beliau, yang selalu menemani cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ditinggal oleh paman beliau yang tercinta yang bernama Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali. Abu Talib inilah yang membesarkan Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun sampai beliau berdewasa. Dari sejak lahir Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak pernah melihat ayah. Meninggal ayahnya umur 18 tahun. Masih muda. Dijelaskan di dalam kitab Nurul Yakin. Maka ketika beliau lahir, dibesarkan oleh ibunda beliau yang bernama Sayyidah Aminah. Maka ketika umur 6 tahun diajak ziarah ke kubur ayah beliau di kota Madinah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah.
Begitu umur sudah bisa agak jalan rapi, diajak ziarah ke Madinah, berziarah kubur ayah beliau. Sepulang ziarah, ibunda beliau wafat di tengah jalan. Daerahnya namanya Abwa, lebih dekat ke kota Madinah. Abwa ini daerah di antara Mekkah dan Madinah. Menangislah Nabi. Maka dibawalah Nabi Muhammad SAW ke kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ketika diasuh, dibesarkan oleh kakek beliau selama 2 tahun, wafatlah kakek beliau. Baru digantikan posisi bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini bersaudara kandung sama ayahnya Nabi. Dan Abu Thalib ini ayah daripada Sayyidina Ali. Dan Abu Thalib punya istri namanya Fatimah juga, sebagaimana anaknya Nabi Muhammad SAW namanya Fatimah. Maka ketika dibesarkan, dibela Nabi Muhammad karena beliau ini kepala suku. Sampai-sampai orang-orang jahiliyah melobi beliau berkali-kali agar Nabi Muhammad berhenti ngajak orang masuk Islam. Melobi paman beliau, menasihati Rasul agar berhenti berdakwah, ngajak orang masuk Islam. Tapi karena manusia pilihan, ketika dipanggil Nabi Muhammad, wahai pamanku, seandainya engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan perkara sesuatu ini sampai Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka selama ada 2 pendekar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidah Khadijah, Abu Thalib, tidak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Tapi ibu-ibu, dua-duanya meninggal dunia. Begitu Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang yang selalu membela beliau, istri dan paman beliau, tiba-tiba mulai rencana-rencana busuk datang, yaitu pingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, mencari pembelaan, mencari sesuatu pada saat tersebut. Maka beliau ketika sedih dan sangat-sangat sedih pada saat tersebut, sering menangis, sering mengingat jasa Sayyidah Khadijah. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad berangkat ke Taif sebelum Isra dan Mi'raj. Karena di Mekah sudah mulai banyak yang mau mencelakakan Nabi, maka Rasul pergi naik ke Taif. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Taif, tempatnya di atas gunung, naik tanjakan yang begitu tinggi, dan tempatnya hijau seperti sembalun, mungkin kayak bahasanya kita. Maka begitu naik Nabi Muhammad, kata kepala suku, Pak Kadesnya kalau bahasa kita, tidak adakah Nabi selain engkau? Maka mereka mengumpulkan anak-anak kecil di jalan, lalu melempar Nabi Muhammad SAW sampai penuh dengan bebatuan, penuh darah, sampai sendalnya Nabi penuh dengan darah. Sampai Rasulullah SAW diam berteduh, datanglah malaikat menawarkan bantuan. Rasul cuma berkata, saya berharap dari keturunan mereka ada yang memeluk Islam, ada yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ternyata ketika doa orang terzalimi, justru Rasul membela mereka ketika mereka menzalimi Nabi, tapi justru Nabi membela mereka di dalam doa. Sampai sekarang Taif 100% Islam sebab doanya Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, setiap kita merasa terzalimi, balaslah dengan kebaikan, karena kebaikan bersumber dari orang baik.
dan orang yang membalas keburukan bersumber daripada orang yang tidak baik. Walaupun orang itu tidak baik sama kita, tunjukkan diri kita ini adalah orang yang baik, maka kebaikan bersumber daripada orang yang baik. Bagaimanapun, ketika kita sudah membalas dengan kebaikan, pasti ada asar dan bekasnya. Tidak mungkin tidak ada bekasnya. Kalau nggak dari dia, maka keturunannya akan jadi orang baik. Keturunannya akan membela kita. Yang dulunya dianya tidak menyukai kita, nanti anaknya pun akan suka sama kita. Maka ketika di tahun-tahun itu Rasul sedih, ditinggal paman dan istri beliau, dilempari di Taif. Saat itu Nabi Muhammad sering menangis. Maka tahun tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena paling banyak air mata Nabi Muhammad keluar di tahun itu. Kalau dulu belum ada tahun, karena kejadian apa yang besar dinamakan tahun itu. Maka Rasul saking banyak keluar air mata, diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk turun membawa burak, turun menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang disebut bahasa Isra. Perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nama bahasa Arabnya Isra, perjalanan malam. Adapun Mi'raj, perjalanan langit. Jadi dua pembahasan arti daripada Isra dan Mi'raj itu. Isra, perjalanan malam di dunia. Mi'raj, perjalanan luar daripada dunia. Linuriyahu min ayatina, agar Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Nabi Muhammad naik di atas burak, diperintahkan Nabi Muhammad untuk sholat dulu 2 rakaat. Sholatlah beliau 2 rakaat di Masjidil Haram. Maka kita pun dianjurkan setiap kita mau safar, mau perjalanan jauh, sholatlah 2 rakaat sebelum jalan. Sholat yang dikenal dengan sholat sunnah safar. Dibaca kuliah sama kulhu. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua dibaca kulhu wallahu ahad. Sebelum kita berangkat, agar setiap kita berangkat mendapatkan pelajaran yang bagus. Maka setiap momen-momen, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul diperintahkan di tempat-tempat yang baik, mendengar, turun, melihat, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan turun di suatu tempat yang dinamakan Yathrib, yang sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Madinah artinya kota, Munawwarah artinya yang terang bersinar. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apa ini wahai Jibril? Sebentar lagi engkau akan hijrah ke tempat ini. Maka Rasul sholat 2 rakaat. Di tempat itu dulu, bapak ibu-ibu, tempat orang sering minum khamr, tempat sering orang bunuh orang, banyak orang berjudi. Sejak masuk Nabi Muhammad, bersinar kampung itu. Makanya bapak ibu-ibu, di mana-mana kalau ada majelis sholawat, kalau ada majelis ilmu, majelis taklim, maka berubah orang-orang di kampung itu. Yang tadinya banyak orang minum khamr jadi malu. Yang tadinya banyak gak ke masjid jadi ke masjid. Yang dulunya gak pakai kudung sekarang pakai kudung. Yang dulunya gak baik sama suaminya sekarang baik sama suaminya. Yang dulunya
kurang baik sama anaknya, sekarang baik. Yang dulunya nggak baik sama istrinya, sekarang baik. Itu sebab disebut nama Nabi Muhammad SAW. Maka di pertengahan perjalanan ibu-ibu, Nabi Muhammad sebelum masuk Masjidil Aqsa mencium bau yang sangat-sangat harum. Maka Rasul mengatakan kepada malaikat Jibril, bau harum apa ini? Harum sekali. Apa kata beliau? Mengatakan, ini bau tulang belulang Siti Masyitah. Harum sekali. Siapa Siti Masyitah ini? Dalam riwayat beliau ini, Siti Masyitah ini mantan istrinya Nabi Khidir alaihissalam. Tapi beliau wafat bersama anaknya, meninggal dunia membela agama Islam. Lalu dia berpesan agar dikumpulkan tulang belulangnya jadi satu sama anak keluarganya. Maka Rasul begitu lewat, bau harumnya kecium pada saat tersebut. Ini disebabkan apa Bapak Ibu? Kita kalau dikuburkan bagus sama keluarga. Makanya tradisi orang Lombok tidak jauh-jauh dikuburkan, yaitu daripada keluarga mereka. Supaya enak diziarahi, supaya berkumpul juga, supaya enak didoakan. Apalagi kalau kita satu pemakaman bersama orang-orang soleh, para tuan guru, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bukti orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mereka wafat, banyak menimbulkan manfaat. Bahkan yang kita haulkan sekarang pada pagi menjelang siang hari ini, almarhum Tuan Guru Najamuddin. Saya dulu teringat sebelum berangkat ke Yaman, karena cucunya teman saya berangkat di Yaman, satu kelas, namanya Ustadz Hasan Sanjuri. Itu teman saya sekelas di Yaman, di Rubat, satu letting sama saya. Besok tanggal 18 Januari pun saya membawa jamaah dari Mataram, Lombok Barat, sekitar 11 bis akan berziarah ke almarhum besok tanggal 18 Januari. Karena begitu pemakaman beliau sangat berjasa sekali. Beliau ini orang yang tasawuf, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau sudah tiada, tapi manfaatnya sampai saat ini murid-murid beliau yang meneruskan. Ini sebab apa? Keikhlasan ketika mengajar. Siapapun ikhlas ketika mengajar, maka diperbanyak sama Allah. Tidak pernah Tuan Guru Najamuddin berpikir bahwa murid-muridnya nanti punya pengajian. Tidak pernah beliau berpikir. Ada seorang ulama namanya Kiai Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada ulama namanya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada di Sulawesi, saya 4 kali ke sana, ada namanya Al-Habib Idrus Al-Jufri, memiliki pondok Al-Khairat, hampir semua satu Sulawesi. Di Lombok ada Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan. Mereka ini termasuk Tuan Guru Najamuddin. Mereka tidak pernah berpikir bahwa muridnya bakalan jadi banyak. Tidak pernah berpikir murid-muridnya punya pondok pesantren. Termasuk Kiai Hashim Ash'ari tidak pernah berpikir bahwa besok NU ini punya pondok ribuan. Pondoknya saja ribuan. Kiai Ahmad Dahlan pun tidak pernah berpikir besok Muhammadiyah punya universitas banyak. Padahal beliau Bapak Ibu ngajarnya 2 orang 3 orang pertama. Dikit ya. Lama-lama yang 2-3 orang tuh jadi banyak. Gara-gara apa Bapak Ibu? Dia menempatkan ikhlasnya di sana. Saya bongkar sedikit Bapak Ibu.
Saya kebetulan punya pondok di Ampenan. Saya sedikit cerita kepada Bapak Ibu. Membuat pondok pesantren itu saya katakan gampang. Membuat majelis taklim, kebetulan saya biasa ngisi di Islamic Center dan di beberapa tempat di Mataram, itu saya katakan gampang. Membuat TPQ pun gampang. Tapi yang sulit itu ikhlas. Ikhlas itu sulit. Karena apabila ikhlas ini masuk ke dalam pondok pesantren, walaupun 3, 4, 10 muridnya, yang 10 itu kalau orangnya sudah nggak ada, yang 10 ini bakalan jadi ulama besar. Di majelis taklim seperti ini, apabila ikhlas yang menyampaikan, maka majelis-majelis itu seluruhnya akan tetap bertahan sampai hari kiamat nanti. Maka memulai hal dengan ikhlas itu penting. Membuat hal itu menjadi bertahan walaupun pemiliknya sudah nggak ada lagi. Tuan Guru almarhum Najamuddin sudah tiada, tapi pahalanya sampai saat ini, yaitu beliau dikirimkan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka pendiri majelis Husnul Khotimah pun murid daripada almarhum Tuan Guru Najamuddin. Maka kita semua yang belajar di tempat ini pun bersambung sanadnya dengan orang yang jelas. Bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur? Punya guru yang sanadnya benar, akidahnya benar. Karena banyak sekarang di media sosial terjadi di beberapa tempat diangkat ustadz atau tuan guru yang tidak layak jadi tuan guru, diustadkan, dituan gurukan, yang mereka bukan layak, sehingga berfatwa yang salah, menyesatkan umat. Bahkan mengajak orang khatam sholat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengkhatamkan sholat. Tidak ada istilah mengkhatamkan sholat. Maka banyak para kekasih Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sudah wafat baru dikenang mutiaranya. Tapi semasa hidup terkadang gak dicari ketika dia ada. Tapi manfaatnya nanti kelihatan kalau sudah dia tiada. Maka bapak ibu-ibu, kisah Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan mencium bau harum Siti Masitah, bau yang sudah ratusan tahun wafat, tapi kecium sama sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Rasul mau informasikan, Allah mau memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang salehah di zaman dulu, sudah meninggal membela agama, tapi dicium bau harumnya sama Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun kita nggak ngelihat mukanya, tapi bau harumnya sampai tempat ini. Walaupun kita nggak ketemu, mungkin sebagian kita nggak ketemu sama Tuan Guru Najamuddin, tapi minimal bau harumnya sampai kampung kita saat ini. Mudah-mudahan kita diakui menjadi murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, beliau parkir burak beliau, kendaraan beliau yang sampai saat ini tempat parkirnya pun ada. Dikenang. Kalau kita ke Masjidil Aqsa nanti ditunjukkan, ini loh tempat parkirnya burak. Ditunggu Nabi Muhammad SAW oleh semua para nabi dan rasul. Nabi 124.000 para nabi, rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Maka rasul diperintahkan menjadi imam pada saat tersebut. Kalau kita mendengar kisah Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang, menghidupkan orang yang mati,
Ketahuilah Bapak Ibu, mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan semua para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul kumpul jadi satu di Masjidil Aqsa. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Maka ini yang dikatakan ruh dengan jasadnya dikumpulkan. Maka Nabi Muhammad saat itu menjadi imam. Di sana ada Nabi Ibrahim, di sana ada Nabi Adam, di sana ada Nabi Nuh, dan semua nabi-nabi ulul azmi ada di sana. Tapi yang dipersilahkan, yang pantas menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita walaupun terakhir, tapi Nabi yang paling utama. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah baca salawat kepada Rasul, agar kita ditanda, diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih dalam Isra, Nabi Muhammad pun menyempatkan diri, di dalam hadis dikatakan berziarah ke kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Maka ini menandakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kisah Isra dan Mi'raj itu bukan hanya kisah mengambil tentang sholat, tapi tur ziarah kuburnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul mengatakan, seandainya kalian mengambil batu, ngelempar, maka saya akan tunjukkan kalau saya lagi di sana, kata Rasul. Di mana kuburnya Nabi Musa alaihissalam. Menandakan apa? Seandainya saya di sana bersama kalian, saya akan tunjukkan. Supaya kita disuruh ziarah gitu. Ditunjukkan. Tidak mungkin Rasul menyampaikan sesuatu itu mau menunjukkan kecuali kita diperintahkan untuk berziarah ke tempat sana. Maka Nabi Musa didapati semua para nabi dan Rasul kalau sudah wafat itu meninggal, mereka sholat di tempat kubur mereka. Mereka sujud. Nabi Musa dalam kondisi sujud. Apa kata doa Nabi Musa? Allahumma faddal minhu, Allahumma qarib minhu. Ya Allah, dekatkan saya sebab orang itu, yaitu sebab Nabi Muhammad, dan naikkan derajat saya sebab Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi Musa alaihissalam meminta agar dinaikkan derajatnya sama Allah sebab Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, selalulah bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun kesulitan kita, maka akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita baca salawat, tidak ada orang yang memperbanyak salawat kecuali hidupnya dirapikan sama Allah. Rapi hidupnya, tenang hidupnya. Orang yang selalu membaca salawat. Maka ketika Nabi Muhammad Mi'raj, perjalanan langit bertemu dengan para nabi. Ada yang jumpa dengan Nabi Adam, ada jumpa dengan Nabi Musa, ada jumpa dengan Nabi Harun. Banyak. Sampai di langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu nabi yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang nasabnya Nabi Muhammad bersambung ke Nabi Ibrahim. Tapi dari Nabi Muhammad sampai Adnan tidak ada khilaf, tapi dari Adnan ke Nabi Ibrahim alaihissalam baru banyak perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah keturunan langsung daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka banyak sekali yang dilihat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Salah satunya, mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW, beliau melihat ada orang yang kukunya panjang, terbuat dari besi, panas, mencakar wajah-wajahnya, mencabik-cabik badannya, seakan-akan tidak mau memiliki daging. Dia keluarkan dagingnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, "Mahadza ya Jibril?" Siapa ini wahai malaikat Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Inilah perumpamaan umatmu yang mana yang sering menyakiti saudara muslimnya. Karena saudara muslim ibarat satu tubuh, dia merusak tubuhnya sendiri. Maka kita jangan menghancurkan badan kita sendiri. Ingat ibu-ibu, orang yang diam lebih mulia daripada membalas. Orang yang diam lebih mulia daripada yang membalas. Mulia jadi kita, mulia dari dunia, mulia sampai akhirat. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu,
Nabi Muhammad SAW melihat seorang yang memakan daging yang busuk, sampai Nabi Muhammad tidak mau melihat wajahnya, sedangkan di sampingnya ada daging yang segar. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa ini?" Apa kata malaikat Jibril? "Inilah contoh umat engkau yang memiliki istri yang halal, tapi justru jajanan keluar. Dia ngambil istri orang lain, dia chatting WhatsApp sama yang lain. Maka ini yang menyebabkan seseorang besok memakan daging yang busuk, sedangkan ada daging segar, dia tidak terasa." Maka kalau kita tidak ada rasa sama pasangan, justru ada rasa sama pasangan orang lain, ini Bapak Ibu adalah azab. Azab ini. Kalau kita kurang rasa sama pasangan, ini azab. Justru kita suka sama yang bukan halal, azab. Kenapa saya katakan azab? Dosa apa yang sampai Allah mengazab kita seperti ini? Sama yang halal kita hilang rasa, sama yang haram kita ada rasa. Maka kita perlu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Yang ketiga, Rasulullah SAW beliau melihat ada seseorang membawa kayu balok yang besar, lalu dia mengatakan ziyadah, tambah. Dia ditambah, tapi dia tidak kuat, lututnya sampai mau patah. Ditambah lagi sampai kejatuhan, sampai keluar lidahnya, tapi yang keluar dari lisannya tambah, tambah, tambah. Apa kata Rasul? "Ya Jibril, stop, cukup, kasihan orang ini, kasihan. Siapa ini? Kenapa dia tidak katakan cukup?" Inilah contoh umat engkau di dunia yang selalu mau mengemban amanah, selalu mengatakan tambah lagi, tambah lagi, selalu mengatakan tambah lagi, lanjutkan, lanjutkan. Padahal satu amanah saja dia belum pegang, tapi semua amanah dia mau ambil, semua dia mau kerjakan. Tapi setiap satu kerjaan dikorupsi, diambil, dia bohongi, dia khianat, maka sesuatu kezaliman besok dia akan mengambil kayu balok yang besar. Yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang yang perutnya besar, perut besar, keluar ular, dan ular itu berbisa mematok badannya. Di dalam perutnya berisi telur-telur ular yang berbisa, dan ini dijelaskan dalam riwayat Imam Abu Daud. Maka malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Mahadha ya Jibril? Siapa ini?" Apa kata Rasul? Kata malaikat Jibril mengatakan, "Inilah contoh umat engkau yang selalu memakan aklu riba, memakan uang riba, sering pinjam uang balik lebih. Nanti dia minjam 1 juta, balik 1.200.000, 1.050.000, dia cicil. Maka ketahuilah Bapak Ibu, uang yang kita pinjam itu menjadi telur berbisa. Itu yang kita kasih anak-anak kita. Ketahuilah, kalau kita masih terlibat, cepat-cepat berhenti dan selesaikan. Karena dosa riba ini besar sekali. Jangan sampai sholat kita tidak diterima sebab gara-gara dosa riba. Karena orang yang riba, dosanya paling kecil seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Tiap hari ditulis. Maka kalau ada yang menawarkan kita minjam, lebih bagus stop. Jangan pinjam lagi. Karena orang kalau riba, dia akan dibuat kerja seperti kuda, nggak boleh sakit, dikejar terus, nggak ada liburnya, harus kerja terus. Dia capek, dia sengsara. Dulu nggak begini saya, Ustadz, saya nggak begini. Gara-gara dia terlibat sama riba, dibuat dia kerja seperti kuda, nggak boleh libur, sakit pun nggak boleh, terus dikejar. Bahkan harta yang dia beli, dia pinjem, lalu beli barang itu, lalu besoknya pertengahan tahun utangnya belum selesai, udah dijual barang itu. Barangnya dijual, harta banyak dijual, tapi utangnya masih. Itu sebab apa?
orang yang riba tidak ada keberkahan. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita tidak terlibat seperti itu. Amin. Kalau ada yang terlibat diselesaikan, mudah-mudahan kita cepat selesai, dipermudah sama Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada seorang yang menanam pohon gandum, baru ditanam langsung panen. Dia ambil panennya, mau ditaruh bibitnya, tahu-tahu udah panen lagi. Sampai 7 kali panen, ratusan panen. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, wahai Jibril, apa ini? Kabarkan saya, ini kayaknya bagus nih. Inilah contoh umat engkau yang menyumbang fi sabilillah, ke masjid, ke pondok pesantren, ke majelis taklim, ke anak yatim, ke orang-orang fakir, orang yang gak mampu, lebih-lebih bulan Ramadan. Karena perumpamaan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan seseorang yang menyumbang di jalan Allah itu menjadi 7, bahkan 700, bahkan beratus-ratus jadinya, disebabkan ikhlas ketika menginfakkan sesuatu. Kita menginfakkan sesuatu padahal lebih banyak yang kita tinggalkan. Ketahuilah Bapak Ibu, yang kita keluarkan lebih afdal daripada yang masih di rumah kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar menghabiskan semua hartanya. Beliau katakan apa? Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Karena mengetahui apa yang kita keluarkan, suatu saat kita akan lihat nyata lebih besar lagi. Maka Bapak Ibu, Rasulullah SAW dioleh-olehkan perintah sholat. Yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Kata ulama mengatakan yang 5 waktu ini sama pahalanya jadi 50 waktu. Ada yang mengatakan mana sisanya 45? 45 itu jadi sholat-sholat sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu. Khilaf perbedaan pendapat para ulama. Yang jelas Bapak-bapak Ibu, 5 waktu ini bisa diganjar seperti 50 waktu. Maka inilah yang dioleh-olehkan Nabi Muhammad, menjemput perintah sholat, agar kita di bulan Rajab ini tidak meninggalkan perintah daripada perintah sholat. Karena kalau bagus sholatnya kita, lempeng sholatnya kita, maka berentet amal-amal yang lain jadi baik. Tapi kalau rusak sholatnya kita, maka rusak amal-amal yang lain. Walaupun kita rajin naik haji, rajin pengajian, tapi sholat kita undur, ketahuilah Bapak Ibu, maka amal-amal yang lain rusak. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu sebelum saya tutup, yaitu sampaikan pesan cerita yang tadi kita dengar ini, sampaikan terutama tentang perintah sholat. Jangan sampai di bulan Rajab kita masih mengundur waktu sholat, tidak tepat waktu sholat kita. Yang jadi masalah di zaman saat ini yaitu waktu sholat kita saja. Jam 2 zuhur, kadang-kadang setengah 3, asar jam 5, maghrib kadang-kadang kita dekat isya. Bahkan ada sebagian perempuan dan laki mau sholat isya tidur dulu, nanti dia sholat isya belakangan. Tidak, itu hal tidak baik. Lalu dia katakan, saya sekalian tahajud Pak Ustaz. Itu bukan tahajud, itu namanya qiyamul lail. Tahajud itu pengertiannya adalah yaitu orang yang tidur setelah sholat isya lalu mengerjakan sholat sunnah di antara azan isya dan sebelum sholat subuh. Tapi syaratnya tidurnya selepas sholat isya. Tapi kalau kita udah masuk sholat isya kita tidur, itu belum dikatakan tahajud. Walaupun kita sholat jam 2, jam 3, banyak sering terjadi kelalaian di sebagian perempuan. Mau sholat tahajud tapi ketipu sama syaitan, dia mengundurkan waktu sholat isyanya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya mau ijazahkan satu amalan daripada guru-guru kami, yaitu Al-Habib Hasan Asy-Syatiri dan beberapa guru-guru kami, yaitu menganjurkan kepada kita sebelum tidur membaca satu surah, Li'ila fi Quraisy, Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kata ulama, siapa yang membaca ini maka dia hidupnya tidak mungkin kelaparan,
dan tidak ada ketakutan dalam hidupnya, rizkinya tiap hari ada, maka dianjurkan malam baca 1 kali surah Li'ila fi Quraisy. Saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu di tempat ini. Jawabnya apa? Qabiltu ijazah. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini membawa manfaat yang begitu besar. Saya mohon maaf, mungkin ibu-ibu bapak ngelihat muka saya lemas karena saya lagi sakit sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan diperlancar urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.